Pernah nggak sih Anda merasa jawaban yang dicari itu sebenarnya deket banget, ada di dalam diri, tapi malah sering kita abaikan? Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita bakal gali lebih dalam satu ide menarik dari buku The Success Principles, yaitu prinsip ke-47, bertanya ke dalam. Betul sekali. Sumber kita ini nunjukin adanya potensi kebijaksanaan batin yang seringnya belum kita sentuh. Jadi misi kita sekarang, gimana caranya mulai mengakses sumber internal ini? Praktisnya gitu. Oke, menarik nih. Sumber ini kan mulai dengan cerita legenda ya, soal dewa-dewa yang nyembunyiin kebijaksanaan di dalam diri manusia. Iya, legenda itu gimana ya? Pesannya kuat banget. Idenya kan manusia itu cenderung nyarinya keluar terus. Mm-mm. Makanya disembunyiin di tempat yang paling akhir kepikiran buat dicari. Ya di dalam diri sendiri. Ini kayak ngasih tahu bias kita gitu loh. Kita lebih menghargai sesuatu kalau ada usahanya. Masuk akal. Jadi bertanya ke dalam ini bukan cuma soal akses, tapi juga soal niat. Soal kesediaan kita buat bener-bener dengerin apa yang ada di dalam. Oke. Jadi bertanya ke dalam itu maksudnya apa persisnya? Apa sekedar dapat firasat gitu? Lebih dari itu sih, intinya itu belajar secara sadar buat dengerin dan percaya sama intuisi, sama panduan batin kita. Sumber ini bilangnya, ini kayak akses ke ide, ke solusi, atau arahan yang kita butuhkan. Penulis bukunya sendiri, Jack Canfield, cerita kok gimana dia sadar ide-ide terbaiknya tuh muncul dari proses internal ini. Wah, menarik banget. Kayak contoh waktu dia sama Mark Victor Hansen nyari judul buku Chicken Soup for the Soul itu ya. Mereka kan buntu tuh. Nah, iya. Itu contoh bagus banget. Mereka nggak nemu judul, terus sepakat, oke, kita coba tanya ke dalam. Terus gimana? Dan jawabannya muncul. Si Canfield ini dapat judul ikonik itu pas lagi meditasi. Wow. Ini nunjukin potensi nyata kan? Solusi konkret bisa datang dari proses internal ini. Jadi praktek kayak meditasi yang disaranin sumber ini, itu bukan cuma buat rileks, tapi bisa jadi alat pemecahan masalah. Tapi gimana kita bisa yakin kalau itu beneran intuisi, bukan cuma keinginan kita atau malah rasa takut gitu? Ada petunjuknya nggak di sumber ini? Pertanyaan bagus itu. Nah, sumber ini menekankan pentingnya menenangkan pikiran. Kayak analoginya tuh kayak orang tua yang bisa ngenalin suara anaknya di taman bermain yang rame banget. Oh, oke. Perlu latihan rutin. Bisa meditasi, bisa jalan-jalan tenang di alam, atau mungkin nulis jurnal. Apa aja yang bisa bantu kita nyaring suara berisik dari luar dan dari dalam pikiran kita sendiri. Kuncinya ngenalin rasanya. Rasa? Ya. Bahkan Albert Einstein dikutip bilang kan, penemuan besar itu seringnya datang dari lompatan kesadaran, dari intuisi, bukan melulu hasil mikir logis. Jadi intuisi ini bisa datang dalam banyak bentuk ya? Nggak cuma satu cara? Benar banget. Bisa aja bentuknya gambaran visual, pas kita lagi rileks, meditasi, atau mimpi. Bisa juga kayak suara hati, nggak sih iya atau enggak, atau kalimat pendek. Atau bisa juga sensasi emosional, rasa damai, lawan rasa nggak nyaman, gitu. Atau kadang ya sekedar rasa tahu aja, nggak tahu kenapa tapi yakin banget. Terus gimana bedainnya? Indikatornya apa? Nah, indikator penting yang ditekankan di sini, pesan intuisi itu biasanya bawa rasa jelas, rasa klop, rasa benar. Ada semangat, ada antusiasme. Sebaliknya nih, kalau ada ide tapi kok rasanya malah bikin lemes, bikin bosen, nah itu bisa jadi sinyal kalau itu bukan arah yang tepat. Oke, paham. Ada contoh lain yang kuat juga ya di sumber ini? Kisah Madeline Bayeta itu yang punya perusahaan Be Alive? Betul. Itu contoh yang, wah, dramatis ya. Singkatnya, dia kan didiagnosis penyakit parah, terus dia merasa ada panduan batin lewat doa buat nyoba royal jelly. Dan itu bantu dia sembuh. Luar biasa. Terus bisnisnya gimana? Nah, itu dia. Pas bisnisnya hampir bangkrut, dia doa lagi dan dapat satu kata. Radio. Cuma satu kata itu. Radio? Ya, radio. Dia nekat mempertaruhkan sisa uangnya buat pasang iklan di radio. Ngikutin panduan itu. Dan ternyata? Itu jadi titik baliknya. Perusahaannya sukses besar. Ini nunjukin gimana dengerin panduan batin menurut sumber ini ya, bisa ngasih arahan, kekuatan, bahkan solusi di saat paling sulit. Wow, keren banget ceritanya. Penting nih, ini bukan berarti kita abaikan logika atau nasihat ahli ya. Tapi ini nambah satu lapisan informasi lagi. Informasi dari dalam diri kita. Jadi buat Anda yang lagi dengerin nih, apa artinya semua ini?
Mungkin nggak sih, tantangan atau keputusan yang lagi Anda hadapi sekarang, jawabannya udah nunggu di dalam diri. Coba pikirin deh, ini bukan soal ninggalin analisis rasional kok. Tapi gimana kalau kita perkaya proses ambil keputusan kita dengan suara kebijaksanaan unik kita sendiri? Gimana ini bisa diterapkan? Mungkin di kerjaan, hubungan, atau tujuan pribadi Anda? Jadi, ya, inti dari obrolan kita kali ini tuh kayak pengingat kuat ya. Seringkali jawaban paling penting itu udah ada di dalam diri kita. Cuma nunggu didengerin aja. Iya, betul. Melatih kemampuan mengakses kebijaksanaan batin ini lewat refleksi, meditasi, atau sekedar lebih peka sama rasa di dalam, itu bisa jadi kayak kompas yang berguna banget dalam hidup. Nah, sebagai penutup nih, coba bawa pulang pemikiran ini. Ada nggak satu pertanyaan penting yang bisa Anda ajukan ke dalam diri Anda hari ini? Dan gimana caranya Anda bisa ciptain sedikit aja jeda tenang buat coba dengerin jawabannya?